Melihat cerita para TKW menikah dengan pria Arab, akan lebih terjamin itu yang aku rasakan saat ini. Semua kebutuhanku, keuangan, dan lain sebagainya, sudah lebih dan lebih setelah aku menikah sirih dengan pria Arab. Namun, setiap malam, aku sangat tertekan. Miliknya yang terlalu besar. Bukannya enak yang aku dapat, malah sakit yang aku rasa. Namaku Ayu. Usia sudah 39 tahun. Tapi orang-orang bilang, wajahku masih menyimpan sisa masa muda yang anggun. Tubuhku ramping, kulitku sawo matang bersih, dan senyumku katanya cukup untuk meluluhkan hati laki-laki kesepian. Aku tak tahu seindah apa diriku sebenarnya. Tapi aku tahu benar, caraku berjalan membuat beberapa mata diam-diam menoleh. Bahkan di usia yang tak lagi belia. Pagi itu aku mengenakan daster batik merah muda berlengan pendek, yang melekat pas di pinggang dan menyapu lutut. Rambutku digelung tinggi, dan sedikit aroma minyak rambut kelapa masih tersisa di tengkuku. Tangan kiriku memegang kain lap. Tangan kanan sibuk menyusun gelas-gelas kaca di atas meja makan. Tiba-tiba suara mobil menderu. Masuk ke halaman rumah majikanku yang baru. Rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan itu sebenarnya milik agen yang menempatkanku. Tapi sekarang akan ditinggali oleh pria Arab yang katanya akan menetap sementara di Indonesia. Namanya Tuan Hasan. Dia turun dari mobil, tubuh tinggi, besar, sorban putih melilit kepala, jubah putih bersih menggantung anggun di badannya yang kekar, janggutnya tebal, tapi rapi. Matanya tajam, penuh pengawasan, seolah melihat segalanya, termasuk aku yang menunduk menyambutnya. "Ayu!" tanyanya dengan suara berat dan pelafalan yang asing di telinga. "Iya tuan." Dia menatapku lama, terlalu lemah, seakan-akan menilai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seketika, darahku seperti naik ke wajah. Tapi aku tetap tersenyum, menahan segala kegugupan yang meletup di dada. Hari-hari awal bekerja untuknya terasa berbeda. Tuan Hasan bukan pria biasa. Tatapannya selalu penuh makna. Kadang aku merasa seperti dipelajari. Bahkan saat aku hanya menyapu lantai dengan daster tipis menempel di tubuh yang mulai berkeringat. Aku tahu dia memperhatikan. Dan malam itu, semuanya berubah. Dia memanggilku ke ruang tamu yang remang-remang. Aku baru saja selesai mandi, mengenakan daster satin berwarna biru laut yang dingin di kulit. Bahannya licin, melekat pada lekuk tubuhku. Aku merasa sedikit malu berdiri di depannya dalam kondisi seperti itu. Tapi aku tak punya pilihan, dia tuanku. Sementara aku cuma pembantu. Dia memberiku tawaran yang tak pernah aku duga. Nikah kontrak. Bukan cuma pembantu, Ayu. Aku ingin kau jadi istriku. Tapi hanya untuk masa aku tinggal di sini, 3 bulan. Kau mau? Katanya dengan mata menyala. Aku terdiam. Dunia serasa berputar. Jantungku berdetak cepat. Seorang wanita sepertiku ditawari pernikahan, walau hanya kontrak, oleh pria asing yang kaya raya. Aku tahu ini tak benar, tapi juga tak sepenuhnya salah. Apa aku akan disakiti? Tanyaku pelan. Justru aku ingin kau merasa disayangi, dilindungi, jawabnya, mendekat. Nafasnya hangat di leherku. Aku menyetujui, dalam diam, dalam rasa takut, dalam rasa penasaran. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di kamar yang bukan kamar pembantu, di atas kasur empuk, di bawah tatapan mata pria asing yang menjanjikan hangatnya cinta walau hanya sementara. Sudah 3 hari, Asma tinggal di rumah ini. Perempuan muda itu seperti bayangan yang terus mengikutiku. Kemanapun aku pergi, dapur, ruang cuci, bahkan halaman belakang dia, selalu punya alasan untuk ada di dekatku. Tatapannya bukan sekadar curiga, tapi seperti ingin menelanjangi rahasia yang aku sembunyikan rapi. Hari itu aku memakai daster lengan 3/4 bermotif bunga mawar, warna dasar merah marun, dengan kancing di dada yang tak semuanya kututup. Kainnya jatuh lembut di bawah lutut, dan tubuhku bergerak ringan saat aku membawa baki sarapan ke ruang tengah. Wangi tubuhku segar, baru saja mandi dengan sabun beraroma mawar. Aku tahu karena Tuan Hasan menyukainya. Dia pernah mengendus leherku dan berbisik,
Aroma ini membuatku lupa pulang ke tanah air. Asma duduk bersila di sofa ruang tengah, mengenakan gamis hitam yang elegan. Saat aku menunduk, menaruh gelas di depannya, dia berujar tanpa memandangku. Kau sangat wangi, Ayu. Seperti wanita yang sedang bersiap untuk dicumbu. Tanganku bergetar sedikit. Aku tersenyum kikuk, mencoba tetap ramah. Terima kasih, Nona Asma. Saya hanya pakai sabun biasa. Dia menatapku akhirnya. Matanya menusuk. Kau pikir aku tidak tahu? Bisiknya pelan. Aku melihatmu malam itu. Dari balkon, kau masuk ke kamarnya. Dan keluar pagi hari. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku tak bisa menjawab. Bibirku kaku. Pembantu macam apa yang tidur di kamar majikannya? Lanjutnya dengan suara rendah, tapi penuh racun. Atau istri kontrak. Aku ingin berlari, tapi sebelum aku bisa melangkah, suara berat Tuan Hasan muncul dari belakang. Asma, cukup. Dia berdiri di belakangku. Wajahnya gelap, tegas, tapi tangannya menyentuh lenganku sebentar, seperti menguatkan. Asma berdiri, membenarkan kerudungnya, lalu berjalan pergi tanpa sepatah kata. Hari itu, aku tidak menangis. Tapi tubuhku terasa dingin sepanjang hari. Rasanya seperti aku mulai kehilangan tempat berpijak. Hubungan ini yang kupikir bisa membuatku merasa dimiliki, ternyata hanya jebakan sunyi. Malamnya, aku masuk ke kamar seperti biasa. Tapi malam itu, Tuan Hasan tidak menyentuhku. Dia hanya duduk di sofa dekat jendela, menatap hujan yang turun. Ayu, kontrak ini mungkin terlalu ringan untuk apa yang kita jalani. Aku hanya berdiri di depan pintu. Tubuhku mengenakan knit dress lembut warna coklat susu, tipis, dan tanpa lengan. Bahuku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena bingung. Apa maksud Tuan? Tanyaku. Dia menatapku dengan mata yang tidak biasa, bukan mata lelaki penuh hasrat, tapi mata seseorang yang mungkin mulai merasa bersalah. Aku takut, aku mulai menginginkanmu lebih dari yang seharusnya. Sejak malam itu, sikap Tuan Hasan berubah. Dia menjadi lebih pendiam, lebih banyak mengurung diri di ruang kerjanya, lebih jarang menyentuhku. Tapi justru perubahan itu yang membuat pikiranku terus bekerja. Aku mulai merindukan tatapan matanya yang dulu membuatku menggigil. Walau hanya dari jauh, pagi itu, aku mengenakan daster putih polos dari rayon tipis. Potongannya longgar, tapi bahan tipisnya mengikuti gerak tubuh. Setiap kali aku berjalan, aku sengaja memilihnya. Karena, entahlah, mungkin karena aku ingin dia melihatku lagi seperti malam pertama itu. Atau mungkin, karena aku ingin menguji, apakah aku masih berarti sesuatu di matanya. Aku sedang menyapu ruang tengah, ketika dia lewat di belakangku. Wangi parfumnya samar, tapi menyentuh hidungku, seperti kenangan yang belum sempat pudar. Selamat pagi Tuan, kataku sambil menunduk sedikit. Dia hanya mengangguk, lalu berjalan melewati. Tak satupun kata manis. Tak ada sentuhan, hanya sepi. Tapi yang membuat dadaku lebih sesak adalah tatapan Asma dari atas tangga. Dia menyilangkan tangan di dada, seperti menunggu aku salah langkah. Wanita itu, di mataku, lebih dari sekadar sepupu. Ada ketertarikan yang tak bisa dia sembunyikan saat berbicara pada Tuan Hasan. Dan dia tahu, aku sadar akan itu. Menjelang sore, rumah itu terasa panas. Meski hujan turun gerimis di luar, aku duduk sendiri di dapur, mengipasi wajahku dengan kalender bekas. Lalu tiba-tiba, pintu dorong terbuka. Tuan Hasan masuk sendirian. Ayu, suaranya berat, nyaris pelan. Aku berdiri cepat, tapi dia menyuruhku duduk kembali. Tangannya menyentuh pundakku, dan aku bisa merasakan kehangatan yang nyaris kutelan seperti racun manis. Kau masih marah padaku? Tanyaku lirih. Dia menggeleng. Tidak, tapi aku sedang menahan diriku. Aku menatapnya bingung. Dialu duduk di depanku, matanya menatap langsung ke dalam mataku. Ayu, kau bukan gadis 20 tahun yang bisa kuajak bermain, lalu ditinggal begitu saja. Kau perempuan yang terlalu tenang untuk kuabaikan, dan terlalu matang untuk kusakiti. Aku menunduk, dadaku sesak, tak tahu harus senang atau takut. Kau tahu ini cuma kontrak kan? Lanjutnya. Tapi aku mulai ingin memilikimu lebih lama dari 3 bulan. Tapi aku juga tahu,
Aku bukan laki-laki yang mudah dipercaya. Tanganku gemetar saat ku taruh di atas pahanya dengan lembat. Tak lagi seperti pembantu, tapi seperti perempuan yang sedang mencoba menyentuh hati seorang lelaki yang kebingungan. Tuan, kalau ini cuma permainan, berhentilah. Tapi kalau ini sungguhan, aku siap menanggung akibatnya. Sekalipun luka. Mata kami terkunci lama. Lalu tiba-tiba, dia bangkit, menarik tanganku ke kamar. Kali ini, tanpa gairah liar, tanpa nafas yang memburu, ia hanya membaringkanku di atas ranjang, memelukku dari belakang, dan membiarkanku tidur dalam diam. Malam itu, kami tak bersentuhan secara tubuh, tapi entah kenapa, pelukan itu justru membuatku terasa lebih telanjang dari malam-malam sebelumnya. Dan aku tahu, ini tak akan mudah. Karena ketika tubuh tak lagi jadi alat, perasaanlah yang akan membuat segalanya lebih rumit. Sudah seminggu Tuan Hasan tak menyentuhku. Tapi anehnya, justru itulah yang membuat hatiku bergetar lebih kencang. Malam aku tetap tidur di sisinya. Kadang dalam pelukannya. Kadang hanya membelakanginya, sambil menatap gelap. Kami tak bicara banyak, tapi sorot matanya berubah. Tak lagi seperti lelaki yang memandang tubuhku, tapi seperti seseorang yang memikirkan masa depan, yang tak ia rencanakan sebelumnya. Pagi itu, aku mengenakan daster biru langit dengan motif kupu-kupu kecil, berlengan pendek, agak ketat di bagian pinggang. Rambutku kugerai seadanya. Sedikit basah karena belum sempat kering sempurna setelah mandi. Aku berjalan ke dapur membawa nampan. Dan di sanalah Asma sudah duduk, menungguku seperti biasanya. Dengan mata tajamnya, aku akan bicara langsung. Ayu, katanya tanpa basa-basi, suaranya datar, tapi dingin. Aku berhenti di ambang pintu. Kau pikir karena dia memperlakukanmu seperti istri, maka kau bisa lupa tempatmu. Kau tetap pembantu. Aku tersenyum, mencoba tetap tenang. Saya tidak pernah lupa tempat saya, Nona. Justru karena itu saya diam. Matanya menyipit. Bagus, karena kalau tidak, aku punya cukup bukti untuk membuatmu diusir dari rumah ini. Dan aku bukan cuma akan hancurkan kontrakmu, aku bisa buatmu terlihat hina di mata orang-orang Arab kami. Aku terdiam, tanganku gemetar di balik nampan. Tapi aku menahannya, karena wanita yang terbiasa dicaci, tak mudah goyah, hanya karena ancaman saat malam datang. Aku tak bisa tidur. Aku keluar ke halaman belakang, membawa secangkir teh. Angin malam menusuk kulit, tapi aku tetap duduk di bangku kayu tua, sambil memeluk lutut. Beberapa menit kemudian, suara langkah berat menghampiri. Tuan Hasan, dia duduk di sampingku, mengenakan kaos gelap dan celana santai. Tak seperti biasanya, tak ada jubah, tak ada sorban, hanya pria yang mungkin juga sedang kehilangan arah. Kau menangis? Bisiknya lirih. Aku tak menjawab, tapi aku tahu dia bisa melihat mataku yang sembab. Asma mengancammu? Tanyanya lagi, pelan. Aku mengangguk. Dia menarik napas panjang, lalu tiba-tiba dia menggenggam tanganku. Mulai besok, aku akan bicara pada agen. Aku ingin memperpanjang kontrak ini, tapi tak lagi dalam diam. Aku ingin kau tetap di rumah ini, Ayu, sebagai milikku. Jantungku serasa berhenti, tapi sebelum aku bisa berkata apapun, dia mendekatkan wajahnya ke leherku. Hidungnya menyentuh kulitku, dan aku gemetar. Bahkan kalau dunia melawan, aku tak peduli. Karena kini, aku tak hanya menyukai tubuhmu. Aku butuh tenangmu. Aku butuh caramu melihat aku, bukan sebagai tuan, tapi sebagai lelaki. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian hari, tubuh kami menyatu kembali. Tapi tak seperti sebelumnya. Tak terburu, tak haus. Kali ini dia mencumbuku perlahan. Penuh rasa, jemarinya menyusuri kulitku, seakan ingin mengenang setiap inci dariku. Aku mengenakan night dress hijau tua, tipis, tanpa tali di bahu. Saat dia menyibakannya, aku merasa telanjang bukan hanya secara tubuh, tapi juga perasaan. Kami mencintai dalam diam, dan aku tahu malam itu bukan hanya pelampiasan, tapi di balik dinding, seseorang sedang mengintip.
Setelah malam penuh kehangatan itu, Tuan Hasan menjadi lebih terbuka. Dia mulai memberiku keleluasaan yang tak biasa untuk seorang pembantu. Menyentuh ruang-ruang pribadinya. Duduk di meja makan yang sama, bahkan membiarkan aku menyiapkan bajunya. Dengan sentuhan lembut seperti istri sungguhan. Aku tahu, itu bukan cinta yang murni. Tapi, apa yang ada di dunia ini yang benar-benar murni? Hari itu aku mengenakan daster semi-transparan berwarna krem, dengan renda kecil di bagian lengan dan dada. Bahannya lembut dan ringan, membentuk siluet tubuhku saat tertimpa cahaya. Aku tak sedang merayu. Aku hanya ingin merasa dilihat. Di usia 39, tubuhku mungkin bukan lagi ranum seperti gadis 20 tahun. Tapi aku tahu caraku berjalan tetap punya daya. Tuan Hasan memanggilku ke ruang kerjanya sore itu. Dia duduk di balik meja besar, tangannya memegang dokumen, tapi matanya hanya tertuju padaku. Duduklah Ayu. Aku duduk di kursi tamu. Tanganku rapi di atas paha, jantungku berdebar karena tatapannya tajam, tapi tidak keras, lebih seperti menimbang sesuatu. Agen sudah menyetujui, katanya. Kontrakmu bisa diperpanjang 6 bulan. Tapi, aku belum putuskan. Kenapa? Tanyaku, pelan. Dia diam sebentar lalu menjawab. Karena kalau aku lanjutkan, berarti aku harus jujur pada diriku sendiri, bahwa aku tak lagi hanya menginginkan tubuhmu, tapi hidupmu. Hatiku serasa diperas pelan-pelan. Ada bahagia yang ingin tumbuh, tapi juga takut yang tak bisa kuredam. Aku tahu hidup ini tak pernah sesederhana kalimat manis. Tapi sebelum aku sempat berkata apapun, pintu ruang kerja terbuka. Asma, wajahnya datar, matanya penuh racun, tapi senyumnya manis. Terlalu manis. Maaf mengganggu, sepupu, katanya. Lalu menatapku. Aku hanya ingin bicara sebentar. Dengan Ayu, Tuan Hasan menatapku, seolah ingin menahanku. Tapi, aku berdiri juga. Aku bukan pengecut. Asma membawaku ke balkon atas, tempat yang dulu katanya ia gunakan untuk mengintip. Dia berdiri di hadapanku, mengenakan gamis ketat berwarna ungu tua. Matanya tidak berkedip. Kau pikir ini kisah cinta ya? Tanyanya dingin. Aku diam. Asal kau tahu Ayu, aku tahu satu hal tentang Tuan Hasan, yang bisa membuatmu lari, bahkan sebelum kontrak ini selesai. Aku mengernyit. Dia mendekat. Berbisik, dia sudah menikah di Arab. Dan istrinya sedang mengandung. Waktu seakan membeku. Aku terpaku. Tak bisa bernapas. Kau hanya hiburan, dan dia sedang menikmati dramanya di negeri asing, sebelum kembali jadi suami terhormat. Aku ingin tak percaya. Tapi, hatiku menggigil. Entah karena marah, kecewa, atau sekadar merasa bodoh. Malam itu, aku tidak tidur di kamarnya. Aku kembali ke ruang pembantu. Hanya mengenakan daster tipis polos warna abu-abu. Kupeluk lututku di atas kasur sempit. Air mata mengalir perlahan di pipi. Ternyata benar, bukan tubuhku yang paling telanjang di rumah itu. Tapi, perasaanku. Malam itu terasa sangat sunyi, bukan karena suara cicak atau detak jam dinding, tapi karena hatiku benar-benar kosong. Kata-kata Asma masih terngiang, menusuk lebih tajam dari sembilu. Dia sudah menikah, dan istrinya sedang mengandung. Aku memeluk diriku sendiri di ranjang kecil ruang pembantu, mengenakan daster kelabu tipis berlengan pendek, tanpa motif, yang mulai kusam karena terlalu sering dipakai. Keringat dingin membasahi tengkukku. Meski kipas di pojok ruangan berputar pelan. Kupikir aku tahu siapa Tuan Hasan. Kupikir aku sudah cukup dewasa untuk menerima hubungan tanpa kepastian. Tapi kali ini, hatiku bermain curang. Aku jatuh terlalu dalam. Paginya, aku tetap bekerja seperti biasa. Mengelap kaca ruang makan, merapikan bantal-bantal di sofa, dan membuat teh kegemarannya dengan daun mint segar. Tapi kali ini, aku hanya menyisihkannya di meja. Aku tak lagi menunggu dia memanggilku. Dia memperhatikanku dari jauh. Aku tahu, tapi aku menghindari tatapannya. Setiap kali mata kami hampir bertemu, aku berpaling cepat. Seperti gadis remaja yang baru pertama kali patah hati. Sore itu aku mendengar suara dari ruang kerjanya. Bahasa Arab cepat dan tegang. Ia sedang berbicara lewat telepon.
Dan entah kenapa, aku mendekat, menyandarkan telinga ke dinding tipis. Itu, Anala uridu, an argia. Alaan, lala tuh didi ini. Aku tidak ingin pulang sekarang. Tidak, jangan mengancamku. Suara itu serak, penuh tekanan. Ana Zojuki. Laikin heki al-hatli aiden. Aku suamimu, tapi aku juga berhak atas hidupku sendiri. Hatiku mencelos. Itu bukan gosip, bukan bualan asma. Itu kenyataan. Tuan Hasan memang sudah menikah. Dan dia sengaja menyembunyikannya. Kontrak denganku hanyalah pelarian, sebuah jeda dari kewajiban yang menekannya di tanah kelahirannya. Aku menunggu di dapur sampai malam tiba. Dengan tangan gemetar, aku menyiapkan teh hangat terakhir kali ini untuk diriku sendiri. Malam ini, aku harus bicara. Harus. Kupanggil dia pelan dari ambang pintu kamar. Tuan, boleh saya bicara? Dia menatapku. Kemeja rumahnya terbuka 2 kancing atas. Rambutnya sedikit acak, tapi bukan penampilannya yang membuatku gemetar. Matanya. Mata lelaki yang tahu dia bersalah. Masuklah, katanya. Aku melangkah pelan. Dasterku bergesek lembut di paha. Daster coklat muda berlengan tipis. Belahan bawahnya hampir menyentuh lutut. Aku merasa rapuh, tapi juga cukup berani. Aku tahu kau sudah menikah, bisikku. Aku dengar sendiri dari teleponmu. Ia menatapku lama. Sangat lama. Lalu menghembuskan napas panjang. Aku tak akan berdalih, Ayu. Ya, aku suami di sana, tapi aku tidak lagi mencintainya. Pernikahan kami adalah perjodohan. Lalu aku apa? Tanyaku. Hanya hiburan sebelum kau kembali ke kewajibanmu. Dia mendekat, mengangkat daguku perlahan. Kau justru satu-satunya hal yang kurasa, bukan kewajiban, tapi pilihan. Aku ingin mempercayainya, tapi luka itu sudah terbuka. Malam itu, aku tetap tidur di ranjang pembantu. Tapi jam 2 dini hari, pintu kamarku diketuk pelan. Dia berdiri di ambang pintu. Hanya mengenakan kaos dan celana panjang, rambutnya berantakan, dan matanya penuh gelisah. Aku tak bisa tidur tanpamu, Ayu. Aku diam. Tubuhku mematung. Tapi saat dia memelukku dari belakang, memejamkan mata, dan menyandarkan wajahnya di leherku, aku tahu, aku pun masih belum bisa melepaskan. Kami tak saling menyentuh. Dengan gairah malam itu. Tapi hangat tubuhnya melingkupiku seperti selimut yang tak bisa kutolak. Aku menangis, dalam pelukan lelaki yang mencintaiku, namun tetap milik orang lain. Aku bangun pagi itu dengan mata sembab. Tubuhku masih dalam pelukan hangatnya yang tak ingin kulepas. Tapi juga tak bisa kupeluk selamanya. Udara kamar sempit ini masih menyimpan aroma kulitnya campuran parfum Timur Tengah dan keringat laki-laki yang lelah. Kupakai daster putih lengan pendek dengan renda halus di bagian bawah. Ringan seperti niatku yang mulai goyah. Aku berdiri mematung di depan kaca kecil di dinding. Menyisir rambut panjangku dengan jari. Apa yang kucari dari hubungan ini? Cinta? Perlindungan? Atau sekadar ilusi bahwa aku masih punya daya sebagai perempuan? Di luar kamar, rumah terasa sunyi. Asma sudah pergi pagi-pagi. Entah kemana. Tapi aku tahu, ia belum menyerah. Wanita seperti dia tak akan tinggal diam melihat aku bertahan di sisi pria yang seharusnya kelas kami berbeda. Siangnya, Tuan Hasan memanggilku ke ruang tamu. Ia duduk sendiri, memegang paspor dan selembar tiket pesawat. Aku harus kembali ke Riyadh minggu depan, katanya lirih. Istriku mengalami komplikasi kehamilan. Aku tak bisa menghindar. Aku hanya menunduk. Tenggorokanku tercekat. Aku ingin kau ikut, Ayu. Tinggal bersamaku di sana. Aku akan bicara pada keluargaku. Aku siap membuka semuanya. Aku mendongak. Tuan, apa maksudmu? Dia menatapku. Matanya tak lagi menyimpan ragu. Aku ingin menikahimu secara resmi di sana. Tapi kau harus siap jadi istri kedua. Secara hukum, itu sah. Tapi tidak akan mudah. Dunia terasa hening. Waktu seperti berhenti. Aku diminta ikut ke negerinya. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai istri. Resmi. Tapi aku bukan gadis muda. Aku tak punya gelar.
Tak punya nama baik di mata keluarganya. Aku hanya pembantu 39 tahun yang pernah disembunyikan di balik status kontrak. Malam itu aku duduk lama di kamar, hanya memakai night dress warna biru gelap dengan tali tipis di bahu. Tanpa lengan, lembut, membungkus tubuh yang terlalu lelah untuk terlihat kuat. Aku tak menangis. Tapi dada ini seakan terbakar. Aku mencintainya. Aku tahu itu kini. Tapi, apakah cinta cukup untuk bertahan di negeri asing? Jadi bayangan dari istri yang lebih dulu hadir, yang tengah mengandung anaknya. Tengah malam, aku berdiri di depan jendela, memandangi lampu-lampu kota yang redup. Tuan Hasan datang diam-diam dari belakang, memelukku erat, menempelkan dahinya ke pundakku. Kalau kau tak ikut, aku akan kembali sendiri. Tapi hatiku tetap akan tertinggal di sini. Di rumah ini. Di tubuhmu, di setiap malam yang kau izinkan aku untuk tidur bersamamu. Dan malam itu, kami kembali menyatu. Tapi bukan karena gairah, kami bersetubuh dalam diam, dalam rasa kehilangan yang belum terjadi, namun sudah menyayat. Jemarinya menelusuri tubuhku, seakan menghafal sebelum berpisah. Nafasnya di leherku, seperti doa yang tak selesai diucapkan. Aku menutup mata saat tubuhnya mengguncangku perlahan, bukan seperti pria yang menaklukkan, tapi seperti lelaki yang meminta diizinkan tinggal di dalam kenangan perempuan yang ia cintai. Hari-hari terakhir, sebelum kepergian Tuan Hasan, terasa seperti mimpi yang tak ingin kuakhiri. Tapi seperti semua mimpi, ia harus berakhir. Cepat atau lambat, aku mengenakan daster panjang dari satin lembut berwarna merah anggur, berlengan pendek, dengan belahan tipis di samping paha. Bukan untuk menggoda, bukan untuk mengesankan, tapi karena aku ingin malam ini menjadi malam yang akan ia ingat saat ia jauh dariku. Tuan Hasan duduk di ruang makan, sambil menatap amplop putih, tak bernama yang baru saja dikirim lewat kurir. Aku melihat matanya berubah, ada kegelisahan yang tak biasa. Dia membuka surat itu pelan, membaca isinya dalam diam. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras. "Ayu," katanya akhirnya, suaranya berat. "Ada seseorang yang melaporkan kita ke istriku." Dengan bukti, aku terdiam. Tubuhku dingin, jantungku seperti jatuh ke perut. "Siapa?" tanyaku perlahan. Dia meletakkan surat itu di atas meja. Tak ada nama pengirim, tapi aku tak butuh bukti lebih. Aku tahu siapa yang cukup licik dan sakit hati untuk melakukan ini. Asma. Surat itu berisi foto-foto diam-diam. Aku di pangkuannya, aku menyisir rambutnya. Aku keluar dari kamar utamanya pagi-pagi dengan night dress tipis yang masih kusangkutkan di bahu. Dan lebih buruk lagi, di antara foto-foto itu, ada salinan kontrak nikah siri kami. Entah bagaimana dia mendapatkannya. Dia bilang, jika tetap membawamu pulang ke Riyadh, keluargaku akan mencoretku dari warisan, dan aku takkan bisa menjenguk ibuku yang sedang sakit. Wajahnya suram. Ayahku marah. Ibuku menangis. Kakakku mengusirku dari rumah. Aku terduduk. Mataku panas. Tapi anehnya, aku tidak kaget. Cinta, jika tidak diletakkan di tempat yang benar, memang bisa jadi malapetaka. Malam itu, dia duduk di tepi tempat tidurku. Kami tak banyak bicara, tapi ia memandangi wajahku lama, lalu meraih tanganku, mengecupnya perlahan. "Aku mencintaimu, Ayu, tapi aku harus pergi sendirian." Aku tak berkata apa-apa. Air mata mengalir pelan, membasahi dasterku. Aku sudah siap dengan jawaban, tapi ia lebih dulu mundur. Dan mungkin itu lebih mudah bagiku. Pagi harinya, dia pergi. Tak ada pelukan di bandara, tak ada janji manis. Hanya satu kotak kecil yang ia tinggalkan di atas meja dapur. Isinya, cincin emas tipis, syal, sutra, hitam, dan surat tulisan tangannya. Untuk perempuan yang paling tenang dalam pelukanku. Jika aku dilahirkan ulang dan bebas memilih, aku akan tetap memilihmu. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai perempuan yang kucintai pertama dan terakhir. HR. Itu aku duduk di kursi belakang rumah, mengenakan daster putih sederhana, dengan bordir bunga di lehernya. Rambutku diikat rendah,
Di tangan, kutatap cincin itu. Hangat, tapi perih. Aku tidak ditinggalkan. Aku dipilih tapi bukan untuk saat ini. Sudah 1 bulan sejak Tuan Hasan pergi meninggalkan Indonesia. Rumah besar itu kini sepi. Asma juga tak pernah kembali. Entah karena rasa puasnya telah menghancurkan, atau karena malu telah membuka kedoknya sendiri. Yang pasti, aku tinggal sendirian di rumah ini. Bukan lagi sebagai pembantu, tapi juga bukan sebagai siapa-siapa. Setiap sudut rumah menyimpan jejak tawa, sentuhan, bisikan, dan luka. Tapi aku tetap bekerja seperti biasa. Menyapu, mengepel, menyeduh teh min di sore hari meski tak ada yang meminumnya. Rutinitas menjadi pelindung dari kesepian. Pagi itu aku mengenakan daster batik hijau tua berlengan pendek yang sedikit ketat di pinggang. Aku menyisir rambutku rapi dan mengenakan bedak tipis. Entah kenapa, aku ingin tampil baik hari itu. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri. Dan ternyata, hari itu bukan hari biasa. Seorang pria berdiri di depan pagar. Tubuhnya tinggi, berkemeja putih, berkacamata, wajahnya teduh tapi asing. Ia memperkenalkan diri sebagai Raffi, adik Tuan Hasan, yang datang ke Indonesia atas permintaan kakaknya untuk menyelesaikan beberapa urusan pribadi. Dia ingin aku menyerahkan ini langsung ke tanganmu, Kak Ayu, katanya sambil memberikan sebuah amplop coklat besar. Suaranya sopan, matanya jujur. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Setelah Rafiq pamit, aku duduk di ruang tamu dan membuka amplop itu. Isinya surat legal yang menunjukkan bahwa Tuan Hasan telah membeli rumah tempat aku tinggal dan mengalihkan kepemilikan atas namaku. Sebuah buku rekening baru dengan saldo yang tak kecil, dan selembar surat tulisan tangan lagi. Aku tak tahu apakah kau masih mau tinggal di sana atau memilih pergi. Tapi rumah itu sekarang milikmu. Anggap saja ini balasan kecil untuk semua malam yang kau isi dengan ketulusan. Kau tak perlu menunggu. Aku tak minta itu. Tapi jika takdir mempertemukan kita lagi, akan mencarimu. Bukan sebagai tuan, tapi sebagai lelaki biasa yang mencintaimu luar biasa. Hasan. Aku menutup surat itu perlahan, lalu menunduk lama. Aku tidak menangis. Kali ini tidak. Ada sesuatu yang lebih besar dari air mata yang kutahan. Keikhlasan. Hari-hari berlalu. Aku tetap tinggal di rumah itu, tapi bukan sebagai pembantu lagi. Aku membuka jasa catering rumahan. Masakanku sederhana tapi dari hati. Orang-orang mulai mengenalku sebagai Bu Ayu, perempuan ramah dengan senyum teduh dan tangan yang selalu wangi minyak cengkeh. Dan Rafiq mulai sering mampir, sekadar mengantar pesanan, kadang pura-pura lupa dompet, kadang hanya untuk mencicipi teh min. Sorry. Tapi tatapan matanya jujur, tidak menuntut, tidak ingin memiliki. Dia pernah bilang, kata Rafiq suatu hari sambil menatapku, perempuan seperti Kak Ayu bukan untuk dimiliki, tapi untuk dihormati, karena hatinya terlalu dalam untuk sekadar dijadikan pelarian. Aku hanya tersenyum, tak menjawab. Dan saat malam datang, aku duduk di teras rumah. Angin pelan mengayun ujung dasterku yang longgar, daster putih dengan rendah halus di dada. Kainnya dingin saat menyentuh kulit yang mulai menua, tapi masih hangat karena kenangan. Aku menatap langit. Mungkin aku tak pernah jadi istri yang resmi. Mungkin cintaku hanya pernah singgah, bukan tinggal. Tapi untuk pertama kali dalam hidup, aku tidak merasa jadi pembantu. Aku, perempuan yang pernah dicintai dan akhirnya mencintai dirinya sendiri.